Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Selamat berjumpa kembali di persekutuan doa kita pagi ini. Kita bersyukur boleh bangun pagi ini dengan sehat dan bisa kembali menjalani aktivitas kita. Saudara, mari sebelum kita beraktivitas, kita terlebih dahulu mencari Tuhan. Kita berdoa dan membaca firman Tuhan agar dalam kita menjalankan aktivitas kita, Tuhan yang akan membela kita dan memberkati segala aktivitas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur pagi ini Tuhan boleh tolong kami dalam peristirahatan kami. Kami bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang terlalu besar dalam hidup kami, yang selalu baru. Kasih-Mu selalu melimpah buat hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, sepanjang hari ini pun Engkau menolong kami, Engkau membela kami, Engkau memberkati seluruh kehidupan kami. Tuhan tolong kami, sebentar juga akan mendengarkan renungan firman Tuhan, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja dari hati kami, tapi jadikan kami Tuhan, menjadi umat-umat Tuhan yang mampu melakukan setiap firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang senantiasa berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini terambil dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Haleluya. Saudara, kita tentu tahu bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Pasti akan ada akhirnya. Dengan kata lain, kalau kita dipanggil Tuhan, ada kenangan yang kita tinggalkan pada sesama. Apakah itu keluarga, ataupun generasi berikutnya atau keturunan kita. Jadi apa yang ditinggalkan manusia jika ia telah pergi untuk selamanya, atau jika ia telah dipanggil oleh Tuhan? Dalam firman Tuhan, dalam Amsal 22 ayat 1, manusia meninggalkan nama baik. Di saat kita meninggal, seyogianya kita dapat meninggalkan teladan yang baik, yang layak dicontoh bagi orang lain. Dan saya percaya ini juga menjadi harapan kita bersama. Sehingga di saat kita sudah tidak di dunia ini pun, di saat orang membicarakan tentang kita, yang mereka ingat adalah hal yang baik yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Jangan sampai di saat orang mengingat nama kita, yang terlintas di pikiran mereka adalah hal-hal yang buruk yang kita lakukan selama ini. Tapi besar harapan kita bersama, kita meninggalkan hal yang baik. Kalau nanti Tuhan sudah memanggil kita, hal yang baik yang bisa dicontoh oleh orang lain. Nah, tokoh yang menjadi teladan kita sudah pasti adalah Yesus Kristus. Manusia yang tanpa dosa, yang pernah hidup di dunia ini selama 33,5 tahun, saudara.
bukan hanya selama hidupnya ia memberi teladan, tetapi dalam hal kematiannya pun ia memberi teladan untuk kita mengikuti jejaknya. Seperti ayat nas yang sudah kita baca di pagi hari ini. Nah, ada 3 teladan kehidupan yang Yesus tinggalkan di saat dia mengalami penyiksaan menjelang kematiannya. Bahkan sampai ia mati di atas kayu salib. Yang pertama, teladan pengampunan. Yudas adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang telah mengkhianati dan juga menjual Yesus ke tangan musuh-musuhnya. Saat menjumpainya di Taman Getsemani, saat-saat terakhir sebelum ia ditangkap dan disalibkan, saudara. Nah, walaupun Yudas seperti itu sifatnya atau karakternya, tetapi Yesus tidak memarahi, tidak mencaci maki, tidak mengancam, dan tidak mengutuki Yudas. Luar biasa, saudara. Melainkan menyapanya dengan baik. Bahkan dalam Matius 26 ayat yang ke-50, di sana firman Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Luar biasa, saudara. Tuhan Yesus, pengampunannya terhadap seorang murid yang bernama Yudas, padahal yang selama ini selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan mereka. Tapi ia juga justru yang menjual Tuhan Yesus ke tangan penyamun-penyamun tersebut. Tapi Tuhan Yesus, kita tahu bersama, dia tidak marah-marah, tapi dia berkata, "Hai teman." Mungkin kita pernah juga mengalami hal demikian, saudara. Kadang yang namanya mengampuni itu gampang-gampang susah ya. Apalagi orang yang melakukannya adalah orang terdekat kita. Mungkin kalau orang jauh atau orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita secara kekeluargaan, mungkin tidak terlalu sulit, atau mungkin kita tidak terlalu sakit. Tapi kalau orang yang melakukannya itu adalah orang yang punya hubungan darah dengan kita, atau punya hubungan keluarga yang cukup dekat dengan kita, mungkin ada rasa kecewa yang teramat dalam sehingga memberikan maaf atau mengampuni mungkin agak susah. Dan kita perlu belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap muridnya yang bernama Yudas tersebut. Nah, Yesus tidak hanya mengajar bahwa kita harus mengampuni musuh kita, bahkan berlaku baik bagi mereka, tetapi ia sendiri sampai saat mati pun memberi teladan pengampunan. Kalau kita baca dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34, di sana Yesus berdoa bagi orang-orang yang menyalibkannya, saudara. Luar biasa, bukan? Kadang kita diomongin orang yang kurang baik aja, kita sudah keselnya minta ampun. Itu baru diomongin. Tapi Yesus memberikan kita teladan, saudara, untuk kita bisa mengampuni orang yang mungkin pernah melukai kita, baik itu secara perkataan atau fisik. Dan Tuhan Yesus bahkan memberikan contoh untuk berdoa bagi mereka. Firman Tuhan berkata, "Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kita minta Roh Kudus agar kita mampu melakukan setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini. Yang kedua, teladan kerendahan hati.
Rasul Paulus mengungkapkan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai 8 bahwa Yesus yang adalah Allah tidak menganggap kealahannya sebagai milik yang perlu dipertahankan, tetapi ia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya sendiri, dan taat sampai mati di kayu salib. Untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib adalah teladan kerendahan hati, karena Tuhan Yesus rela meninggalkan semua kemuliaannya. Teladan kerendahan hati, saudara. Jadi hari ini Tuhan mau kita belajar tentang mengampuni, dan yang kedua adalah tentang kerendahan hati. Tuhan mau hidup kita semakin lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Tuhan mau hidup kita semakin murni, supaya segala hal-hal yang tidak berkenan yang masih ada dalam hidup kita, Tuhan mau itu bisa hilang dari hidup kita, dan kita memiliki hidup yang baru, hidup yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Dan yang ketiga adalah teladan kemurahan hati. Dalam kematian Yesus, Ia tidak saja menyerahkan segala kemuliaannya, tetapi juga kekayaan yang Ia miliki. Itu ada dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Di sana berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Yesus sudah memberi kita teladan tentang kemurahan hati. Sebagai murid Yesus, kita harus meneladani kehidupannya. Sikap kemurahan hati berasal dari kerinduan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kemurahan hati tidak melulu berbicara tentang materi, saudara. Namun kemurahan hati mencakup seluruh kehidupan kita. Kemurahan hati dimulai dengan mengizinkan Allah yang tidak terbatas membuka mata kita untuk dapat melihat kesempatan melakukan kemurahan hati atau hal yang baik, dan membiarkan Allah memakai hidup kita dan segala yang ada pada diri kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita belajar melakukannya, saudara, pada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita, dan dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Jadi mungkin kita melakukannya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita aja dulu, untuk mempraktekkan setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini, yang kita sudah ketahui hari ini. Dan kita minta kiranya Tuhan memampukan kita, karena Roh Kudus yang akan melembutkan setiap hati kita dan dimampukan kita untuk melakukannya, sehingga firman Tuhan ini kita tidak hanya ketahui, tapi kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, yang kembali mengingatkan kami untuk kami meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami, sehingga kami mampu melakukannya, sehingga lewat hidup kami boleh berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan kami bisa menjadi berkat di tempat tinggal kami, tempat pekerjaan kami, di lingkungan kami, tempat di mana kami berada, bahkan di keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Engkau tolong kami Tuhan, dalam
kami menjalankan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya yang menguasai seluruh hati pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, Engkau kiranya akan mengendalikan seluruh hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan ada hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan dalam segala pelayanan mereka. Tuhan kiranya menguatkan, sehingga mereka boleh terus memiliki kekuatan yang baru dalam mengembalakan setiap sidang yang Engkau percayakan ya Tuhan. Bahkan bagi setiap kami umat-umat-Mu, Tuhan juga memberikan kekuatan, sehingga kami boleh terus memiliki kemenangan, dan kami boleh terus semakin bergairah, semakin semangat dalam mengiring Engkau dan juga dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, Kamu jalani hari ini. Kami peralaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.